Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Jadi, sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Sektor publik juga berarti barang dan layanan publik yang ketersediaannya itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah, begitu pula dalam konsep Islam. Pemenuhan kebutuhan sosial menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dalam menyediakan, memelihara, mengoperasikan barang publik untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Contohnya, pemenuhan kebutuhan air bersih dan lain-lain. Adapun pembiayaan sektor publik pemerintah, artinya di sini pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam suatu negara. Adapun yang menjadi sumber daya untuk pembiayaan sektor publik yaitu yang pertama, penerimaan pajak investasi asing atau utang piutang dan juga berupa bantuan dari luar negeri dan utang dari masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi negara. Berbeda dengan konsep ekonomi Islam di mana yang menjadi sumber dananya di sini yaitu adalah zakat dan juga bentuk-bentuk lainnya seperti infak, wakaf, dan haraj. Dari yang menjadi sumber utamanya di sini adalah zakat selain daripada pajak ataupun investasi asing. Yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Nah, dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran yang sangat penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni. Karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua yaitu fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Dan yang ketiga yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut andil dan mengambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi, bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Jadi, zakat menurut bahasa artinya suci dan subur. Yang keempat yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen dan zakat sebagai sumber keuangan negara. Jadi, salah satu sumber penerimaan negara yang utama dalam Islam adalah zakat. Namun, dalam pengalokasian dana zakat hanya terbatas penggunaannya untuk 8 asnaf saja seperti yang ditentukan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun untuk pembiayaan pengeluaran negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber-sumber penerimaan negara dari non-zakat. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut adalah kharaj, jizyah, fai, khums, dan pajak. Kharaj yakhruju khurujan yang artinya keluar atau pajak-pajak tanah. Secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pajak tanah yaitu pemberian yang dibebankan atas atau hasil-hasilnya sebagai pajak. Kata pajak tanah merupakan bentuk kata jadian dari kata pajak tanah yang artinya keluar, yang disewa atau hasil tanah. Di dalam Islam, pajak tanah adalah pajak tanah daerah-daerah yang ditundukkan oleh pemerintah Islam seperti yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Nah, dalam kebijakan pemerintahan dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Pengelolaan zakat oleh negara yang ditinjau para ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh musakin. Walaupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah,
Menyalurkan zakat ke lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan didirikan oleh negara akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara per orang. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta peraturan pelaksanaannya sesuai keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 sesuai perundang-undangan, pembinaan dan pelayanan kepada para musaki, mustahik dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun demikian, dalam undang-undang yang sama terdapat suatu lembaga yang juga mempunyai fungsi pemungut dan pengelolaan zakat dan diakui oleh pemerintah, yaitu Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, terdapat dua badan yang diakui pemerintah dalam pengelolaan zakat. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.